kebetulan ini hari Jumat, saya akan membahas sedikit masih tema tentang jamak atau sholat jamak. Namun pada video kali ini saya lebih spesifik pada hukum melakukan sholat jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar bagi seorang musafir. Memang nanti ada sekelompok ulama yang mengatakan tidak boleh, tapi juga ada yang mengatakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini sedang di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Nah, pada video kali ini, kebetulan ini hari Jumat, saya akan membahas sedikit masih tema tentang jamak atau sholat jamak. Namun pada video kali ini saya lebih spesifik pada hukum melakukan sholat jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar gitu bagi seorang musafir. Memang nanti ada sekelompok ulama yang mengatakan tidak boleh, tapi juga ada yang mengatakan boleh. Namun sebelum masuk pada pembahasan kita di boleh atau tidaknya melakukan jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar, perlu kita ketahui juga bahwa musafir atau orang yang sedang bepergian itu adalah salah seorang yang boleh meninggalkan sholat Jumat dan tidak dianggap berdosa. Namun demikian, kadangkala ketika kita sedang bepergian pun, kita seringkali masih menemukan masjid. Waktunya zuhur, kita ternyata pas berhenti di situ. Lah, ketika berhenti ternyata juga sedang dilaksanakan sholat Jumat gitu. Nah, kita ini mikir akan sholat Jumat kah? Atau kita tetap sholat duhur. Tapi biasanya kalau kita baru datang kemudian ternyata sholat Jumat belum dilaksanakan, kita biasanya tetap akan ikut sholat Jumat. Nah, sholat Jumat yang kita lakukan sebagai seorang musafir, walaupun sholat Jumat itu tidak wajib untuk kita, boleh diganti dengan duhur, namun sholat Jumat kita tetap dihitung sebagai sholat Jumat yang sah. Namun nanti permasalahannya yang kedua, kalau kita sudah terlanjur melaksanakan sholat Jumat dengan para jamaah, boleh enggak kita melakukan jamak sebagaimana jamak antara zuhur dan asar? Namun sekarang yang kita lakukan adalah melakukan sholat Jumat dan nanti akan kita jamak dengan sholat asar. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa para ulama setidaknya berbeda pada dua pendapat besar. Yang pertama adalah pendapat yang tidak membolehkan jamak antara Jumat dengan sholat asar. Hal itu adalah pendapat yang dianut oleh kalangan Hanabilah atau pengikut Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana juga yang disampaikan oleh seorang ulama dari Saudi bernama Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan apa? La yajuzu jam'ul asri ilal jum'ah. Tidak boleh melakukan jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Itu fi hal, pada kondisi allati yajuzu fihal jam'u baina dhuhri wal asri, dalam kondisi yang sebenarnya kalau kita melakukan sholat zuhur boleh dijamak dengan sholat asar. Itu kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, dan sekaligus beliau ini salah seorang anggota Lajnah Daimah atau lembaga fatwa di Saudi Arabia. Kemudian pendapat yang kedua juga masih dari kalangan Hanabilah, yaitu Al-Imam Mansur Al-Buhuti Al-Hambali. Beliau mengatakan wala tujma' jum'atun ila asrin wala ghairiha. Tidak boleh melakukan jamak atau tidak boleh menjamak antara Jumat dengan asar atau sholat yang lainnya li'adami wurudihi, karena tidak adanya dalil boleh melakukan jamak antara Jumat dengan sholat asar gitu. Kemudian secara umum alasan kenapa tidak boleh itu, yang pertama, tidak adanya dalil dari Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik contoh dari beliau maupun ucapan beliau yang membolehkan melakukan jamak antara sholat Jumat dengan sholat duhur, dengan sholat asar. Kemudian yang kedua alasannya bahwa tidak boleh ada kias di dalam ibadah, terutama kalau dalam urusan ini adalah tidak boleh mengkiaskan antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Maka kalau ada kebolehan melakukan jamak antara zuhur dan asar, itu tidak berlaku antara sholat Jumat dengan sholat asar.
Kenapa tadi? Karena tidak ada jamak dalam urusan ibadah menurut keterangan dari kalangan Hanabilah yang tidak membolehkan jamak antara Jumat dengan asar. Kemudian yang kedua, yaitu pendapat ulama yang membolehkan jamak antara Jumat dengan sholat asar. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah. Mereka berpendapat, termasuk yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan apa? Yajuzu al-jama'u bainal jum'ah wal asr. Boleh melakukan jamak antara Jumat dengan asar. Begitupun yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar bin Muhammad Taqiyuddin. Beliau mengatakan, wa kama yajuzu al-jama'u bainal dhuhri wal asri yajuzu al-jama'u bainal jum'ah wal asr. Sebagaimana bolehnya melakukan jamak antara sholat zuhur dan sholat asar, begitupun berlaku bolehnya melakukan jamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Nah, pendapat yang kedua tadi ini disampaikan oleh kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, kemudian Hanafiyah, dengan beberapa alasan. Yang pertama, kenapa boleh? Mereka mengatakan bahwa tidak ada larangan untuk melakukan jamak antara antara Jumat dengan asar. Selama tidak ada larangan, maka kita kembali ke asal. Asalnya apa maksudnya? Kembali ke asal bahwa waktu antara zuhur dan asar adalah dua waktu yang memang boleh dilakukannya jamak. Itu baik waktu zuhur itu dilakukan sholat zuhur, ataupun di waktu zuhur itu dilakukan sholat asar, sholat Jumat gitu. Artinya kedua sholat ini, baik zuhur maupun Jumat, kalau itu dilakukan pada waktu zuhur, maka dia sama untuk dilakukan, boleh dilakukannya jamak dengan sholat asar. Itu pendapat dari kalangan jumhur ulama tadi, Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Kemudian yang kedua, boleh dilakukannya itu karena alasan qiyas. Qiyas itu maksudnya bahwa kalau boleh melakukan jamak antara zuhur dan asar, maka itu pun boleh berlaku antara Jumat dengan asar. Kenapa? Karena sholat Jumat dan sholat zuhur itu memang berbeda, tapi keduanya sama-sama dilakukan di waktu zuhur. Maka yang dijamakkan itu adalah dua waktunya tadi, antara waktu zuhur dan waktu asar. Baik waktu zuhur itu dilakukan sholat Jumat, maupun waktu zuhur itu dilakukan sholat zuhur. Maka dari pendapat jumhur ini, saya pribadi lebih cenderung pada pendapat ini, karena memang dasar dari bolehnya melakukan jamak bagi musafir itu adalah untuk memudahkan urusan musafir. Nah, kalau sekarang ada musafir yang masih kedapatan melakukan sholat Jumat, kok malah dilarang untuk jamak dengan sholat asar, tentu ini malah justru menyulitkan. Maka kembali pada kebolehan jamak tadi itu adalah untuk mempermudah urusan musafir. Lah tadi, karena tidak semua musafir itu selama di perjalanan nggak mampir masjid. Ada yang kalanya memampir masjid dan pada saat itu pula dilakukan sholat Jumat. Mereka boleh melakukan dan dianggap sah, dan sekaligus boleh menjamaknya dengan sholat asar. Maka teman-teman yang melakukan itu boleh menurut kalangan jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.